Satu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmatnya kepada kita pada pagi hari ini. Kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita pertemuan dalam keadaan daring, ya. Yang saya hormati Wakil Dekan 2 Bapak Dr. Galih Dwi Pradipta MOR, yang saya hormati Sekretaris Program Studi PJKR Bapak Fajar Ari Widiatmoko MPD, yang saya hormati Ketua Laboratorium PJKR Bapak Mahtukin Hudah MPD, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen PJKR, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa semester 6 dalam rangka mengikuti seminar atau workshop publikasi karya ilmiah dengan tema mahasiswa hebat, cerdas, dan tuntas dalam menulis karya ilmiah. Pada pagi hari ini adalah seminar yang kedua. Yang seminar yang pertama sudah dilaksanakan di lantai 6 di tanggal 7 kemarin, dan ini adalah seri yang kedua yang nantinya kegiatan ini akan berseri sampai ke 3. Pastinya tujuan daripada kegiatan ini adalah salah satu mengakomodir daripada teman-teman di semester 6 yang saat ini untuk sudah mulai berproses terkait dengan karya ilmiah, karena berkaitan dengan penyelesaian studi teman-teman di PJKR. Harapan daripada prodi nantinya teman-teman ini bisa menyelesaikan karya ilmiah atau skripsinya tepat pada waktunya, jadi tidak molor. Ini harapan dari prodi. Jadi yang kemarin sudah diisi oleh pemateri yang luar biasa oleh Bapak Dr. Dewangga Yudhistira MPD. Pastinya saudara mengikuti dengan baik, dan yang saat ini nanti pemateri yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Galih Dwi Pradipta. Jadi tolong teman-teman nanti bisa mengikuti dengan baik untuk materi-materi yang akan diberikan, karena ini pastinya akan berkaitan dengan skripsi teman-teman semua. Harapan ke depan daripada prodi, teman-teman bisa lulus tepat waktu semuanya, tidak ada yang molor sampai dengan semester 10 atau semester 12 dan seterusnya. Harapan itu yang kami terapkan kepada teman-teman semua. Jadi prodi mengadakan yang namanya seminar workshop publikasi karya ilmiah ini adalah salah satu daripada proses prodi untuk biar teman-teman bisa lulus tepat waktu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Fajar Ari Widiatmoko, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah yang Maha mendengar, mampukan hamba dan kami semua untuk menerima ilmu dan pemahaman yang terbaik untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan yang Kau berikan. Mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Jadikan
tunjukkan jalan-jalan yang benar, tunjukkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan jauhkanlah dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian acara pembukaan ini. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Maftukin Huda, SPD NBD, selaku moderator seminar dan workshop penulisan karya ilmiah. Kepada Bapak Maftukin Huda, SPD NBD, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu serta seluruh mahasiswa yang kami banggakan. Yang pertama yang kami hormati Bapak Samaliki SPD MPD selaku Ketua Program Studi, yang saya hormati Bapak Fajar Ari Widiatmoko SPD MPD selaku Sekretaris Program Studi, dan sekaligus narasumber kita Bapak Dr. Galih Dwi Pradipta MOr sekaligus Wakil Dekan 2 serta Bapak Ibu dosen yang hadir dalam Zoom ini, dan seluruh peserta khususnya mahasiswa semester 6 dari Universitas PG Semarang serta peserta dari luar yang berbahagia. Pertama-tama perkenalkan, saya dengan Maftukin Huda. Pada kesempatan yang berbahagia ini nanti saya akan memandu selama perjalanan atau seminar ini. Saya akan memandu seluruh peserta seminar pada pagi hari ini. Sebelum menindaklanjuti atau kepada narasumber, ada beberapa hal yang perlu saya informasikan. Yang pertama, ini bisa dicatat oleh mahasiswa. Saya akan share screen terlebih dahulu terkait dengan mekanisme dan nanti tujuan dari seluruh mahasiswa. Nah, ini untuk teman-teman ada 5 tahapan sampai dengan tanggal 10 Juli. Ya, tahapan yang pertama tanggal 12 sampai dengan 18 Juni. Ya, tentunya juga di hari ini, yaitu nanti mahasiswa akan mencari dan mengumpulkan artikel penelitian sesuai dengan minat dan bidang kemampuannya, dicatat tanggalnya. Terus yang kedua, yaitu sama di tanggal 12 dan 18 Juni, nanti mahasiswa menentukan research gap. Research gap itu dimaksud di sini adalah dari poin pertama, nanti mahasiswa mencari beberapa artikel dan memastikan judul artikelnya itu yang mana. Ya, contoh misalkan dari pendidikan atau pelatihan, ya. Contoh misalkan penelitian yang berbasis kualitatif, kuantitatif, eksperimen, dan R&D. Yang ketiga, pada tanggal 19 sampai dengan 30 Juni, mahasiswa akan menulis proposal. Proposal yaitu hanya dari pendahuluan sampai dengan metode penelitian. Ya, pendahuluan sampai dengan metode penelitian. Yang keempat, nanti mahasiswa akan mengajukan ke prodi terkait dengan calon pembimbing, ya, calon pembimbing yang teman-teman usulkan dari pembimbing 1 dan pembimbing 2 sesuai dengan karakteristik keinginan oleh mahasiswa. Nah, poin 4 ini berpengaruh di poin yang ketiga, yaitu mahasiswa membuat judul yang nantinya akan didampingi oleh panitia, khususnya Bapak Ibu dosen, yang nanti akan kami share dari kelas A sampai dengan kelas E, siapa saja yang menjadi pendampingnya. Nah, nanti akan ada pertemuan di luar ini juga. Di poin keempat, nanti mahasiswa akan dipilih yang terbaik, yang sesuai, maka itu pembimbing skripsinya sesuai dengan yang diajukan. Untuk mahasiswa yang tidak melengkapi, berarti nanti akan mendapatkan pembimbing yang tidak bisa memilih atau yang dipilihkan oleh program studi. Nah, ini silakan teman-teman berlomba-lomba ya sesuai dengan amanah dari prodi
insya Allah 7 semester kalian bisa lulus ya sebelum 8 semester kalau mengikuti program yang kita buat pada susunan webinar series ini. Yang kelima, nah ini yang kelima setelah teman-teman mahasiswa sudah mengajukan, maka nanti akan diumumkan ya, akan diumumkan siapa saja yang berhak mendapatkan pembimbing sesuai dengan yang dipilih oleh mahasiswa. Nah, ini poin pentingnya nanti akan kita share juga ke grup peserta. Oke, selanjutnya mohon izin saya akan membacakan untuk CV dari pemateri kita. Ya, yang pertama biodata dari pemateri kita yaitu nama Dr. Galih Dwi Pratipta MPD, tanggal lahir Pemalang 15 April 1990, jabatan saat ini adalah Wakil Dekan 2 FPI PSKR, pangkat dan golongan lektor, instansi Universitas Negeri Semarang. Nah, ini Pak Galih mempunyai 2 rumah, ya. Rumah yang pertama yaitu di Pedurungan, dan yang kedua ini di Magelang. Ya, beliau adalah salah satu dosen yang laju juga ya, laju dari Magelang ke Semarang, luar biasa. Jadi terus untuk riwayat pendidikan ini teman-teman yaitu Pak Galih dari SD Negeri 2 Cibiuk Kabupaten Pemalang, ya, SMP Negeri 2 Ampel Gading Kabupaten Pemalang, SMA Negeri 1 Pemalang, S1, S2 dan S3-nya adalah dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, ini. Terus untuk pengalaman mengajar Pak Galih, metodik dasar bola voli, ya, gerak dasar bola voli, sosiologi, pendidikan peserta sekolah, perkembangan peserta didik, anatomi, teori belajar motorik, penjas adaptif, dan sport jurnalis. Namun ada 2 spesifikasi yang ditekuni oleh Pak Galih. Yang pertama yaitu bola voli, yang kedua sesuai dengan judul disertasi beliau yaitu tentang teori pembelajaran motorik. Ini sangat banyak sekali ya untuk biodata beliau, nanti teman-teman bisa tahu. Nah, ini ada karya beliau yang saat ini yang bisa kita pelajari bersama yaitu tentang pengenalan teknik dasar tenis meja, dan ini yang terbaru karya beliau adalah panduan penggunaan pembelajaran gerak berbasis senam Shibuya. Ya, ini hasil disertasi dari beliau. Nah, oke, tanpa berlama-lama, kepada yang terhormat Bapak Dr. Galih Dwi Pratipta MOr, dipersilakan. Monggo Pak Galih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Program Studi PJKR Bapak Osa Maliki SPD MPD. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi PJKR Bapak Fajar Ari Widiatmoko SPD MPD. Bapak Ibu panitia penyelenggara seminar, dan tak lupa yang saya banggakan mahasiswa semester 6. Ini saya hanya ingin cerita saja sebenarnya. Kalau ngajari itu banyak dosen yang lebih ahli dibanding saya. Ini hanya cerita pengalaman bahwa teman-teman, karena ini daring ya. Daring itu kalau kita on-kan HP-nya itu tetap jalan ya, tetapi informasi yang masuk ke dalam pikiran kita atau apa yang akan kita lakukan itu terbatas kalau Anda hanya sepanjang hanya formalitas mengikuti kegiatan seminar ini. Padahal sebelum saya membacakan banyak hal materi, saya harap Anda bisa betul-betul menyimak, bertanya banyak terkait bagaimana sih cara melihat artikel di jurnal, rentang waktu yang akan digunakan dalam penulisan di skripsi dan sebagainya. Saya harap banyak pertanyaan, karena kalau hanya sifatnya daring, saya bagikan aja ini kepada kalian, materinya selesai, ya, karena Anda cuma hanya on kamera ataupun off kamera terjalan, ya, karena Anda saat ini semester 6 itu sudah, kalau menurut saya sudah nggak ada waktu lagi untuk
tidak serius ibaratnya ya, karena Anda kan dari semester 1 pernah daring karena pandemi dan sebagainya, tapi saat ini semester 6 sudah harus sungguh-sungguh. Kalau semuanya ingin lulus tepat waktu. Acara ini adalah bagian yang disusun oleh ketua program studi beserta tim untuk mempercepat saudara supaya lulusnya tepat waktu pas 8 semester. Atau bahkan belum selesai semester 8 Anda sudah selesai. Nah, artikel itu adalah bagian syarat wajib yang Anda harus penuhi dalam pendaftaran ujian skripsi maupun wisuda. Jadi kalau Anda nggak menyimak baik-baik, nanti banyak kebingungan. Dan dilala kalau tanyanya sama temannya juga bingung, nggak jadi-jadi nanti. Ya, jadi saya harap ini acara yang sampai nanti rangkaian acara sangat penting. Jadi harus betul-betul menyimak, mau nggak mau harus betul disimak. Ya, karena kadang malas daring dan sebagainya. Tapi ini penting untuk kalian sadari bahwa kalau kita nggak bisa nulis artikel, otomatis kita nggak bisa memenuhi syarat pendaftaran ujian skripsi atau wisuda. Jadi ini harus Anda perhatikan betul-betul ya. Baik, saya mulai dulu di materi yang pengenalan awal. Ini saya tak screen dulu. Oke, saya screen dulu. Teman-teman sudah tampil? Sudah ya? Baik, temanya sebenarnya banyak. Ini saya temakan terkait dengan memilih jurnal dan artikel ya. Teman-teman kadang masih bingung apa sih itu jurnal, apa sih itu artikel. Jadi gini, artikel itu adalah rangkuman dari hasil penelitian yang saudara nanti lakukan. Hasil penelitiannya ada di mana? Di skripsi. Anda kan nanti akan nyusun skripsi nih, bab 1 sampai bab 5 lah. Intisari yang akan dimasukkan ke artikel itu adalah bagian yang ada dalam skripsi. Nah, Anda harus minimal mulai hari ini minimal Anda tahu jenis-jenis artikel. Ya, teman-teman kan saya yakin fasilitasnya luar biasa. HP, laptop kan pada punya atau minimal HP lah. HP saudara itu jangan hanya digunakan untuk Instagram saja atau Facebook saja sesekali. Sesekali atau bahkan saat ini sudah mulai rutin melihat artikel yang terpublish di jurnal-jurnal yang ada di Google Scholar atau Google Cendekia. Anda mulai baca. Ya, mau kemana sih penelitian saya? Misal begini, saya mau neliti tentang sepak bola. Nah, di situ Anda nanti bisa ketik aja tentang teknik apa yang ada di dalam sepak bola. Nanti akan muncul banyak judul-judul artikel yang bisa digunakan sebagai referensi saudara dalam menyusun karya ilmiah yang saat ini menjadi luaran wajib ya. Baik, overview pertama. Yang pertama bahwa kapan Anda harus menerbitkan artikel? Ini yang pertama, Anda harus mengetahui dulu jurnal mana yang akan dituju. Jadi kalau Anda mau menerbitkan artikel, yang paling penting Anda tahu jurnalnya kemana ya, alamat web jurnalnya apa ya, template-nya seperti apa ya, sehingga nanti Anda tidak nyusun artikel dulu, tetapi melihat, menyisir dulu jurnal yang Anda akan tuju ya. Makanya saya sampaikan bahwa mengidentifikasi jurnal target itu penting bagi saudara sebelum saudara membuat artikel dalam hasil luaran publikasi yang ada di skripsi ya. Sebenarnya di setiap jurnal yang ada di web itu sebenarnya di situ sudah ada petunjuk. Bahkan beberapa jurnal yang terindeks ataupun terafiliasi dengan baik itu sudah lengkap tutorialnya, bahkan alamat link YouTube-nya, bagaimana cara tutorial mengirim artikel itu sudah ada. Tapi tidak semuanya ada di tiap-tiap jurnal. Makanya nanti Anda bisa petani jurnal apa yang akan ada yang akan Anda kirim. Nanti saya contohkan juga di webnya ya. Jadi mengirimkan artikel itu bagian yang akan dilakukan saudara untuk publikasi hasil karya ilmiah. Penting saudara tahu bahwa ketika kita mengirim artikel itu tidak mesti akan diterima secara langsung. Ibaratnya Anda kirim, submit, langsung nanti publish. Tidak, tetapi nanti ada tahapan-tahapan lanjutan. Misalnya nanti pengelola jurnal biasanya kan akan melihat hasil tulisan saudara. Kalaupun nanti
ada masukan, ada tambahan, tidak sesuai dengan template, jurnal Anda akan dikembalikan. Melalui apa? Melalui email yang Anda gunakan sebagai Anda ngirim jurnal. Jadi email Anda kalau mau ngirim jurnal itu harus miliki email dulu. Saya yakin teman-teman sudah punya email karena punya Facebook, punya Instagram kan salah satunya adalah melalui email ya. Nah, email itu digunakan untuk Anda bisa ngirim jurnal, ngirim artikel ke dalam jurnal ya. Nah, nanti kan ada revisi dan sebagainya. Itu bagian dari langkah-langkah awal kalian menyusun atau memperbaiki artikel supaya artikel teman-teman itu bisa terpublish. Ya, ini awal aja saya rasa. Selanjutnya, memutuskan apa atau kapan untuk menerbitkan. Nah, teman-teman, ini penting nomor saya ini. Carilah pemandu dalam hal ini adalah orang yang pintar atau yang punya pengalaman dalam menerbitkan artikel jurnal. Siapa itu orangnya? Yaitu Bapak, Ibu, dosen pembimbing kalian semua. Jadi Anda selain bimbingan skripsi besok, itu statnya juga harus sama. Jadi ketika bimbingan juga Anda sudah bisa bertanya, nanti jurnal ataupun artikel yang saya lakukan akan dikirim di mana, sudah mulai diskusi dengan para pembimbing. Pembimbing pasti tahu, pasti menyarankan kemana artikel Anda harus dipublikasikan. Nah, syukur-syukur nanti pembimbing juga ikut membantu dalam merevisi sebelum artikel Anda dikirim, dipublis ke dalam jurnal yang akan dituju. Ya, ini awal saja. Tadi sudah saya sampaikan bahwa mengidentifikasi jurnal target itu penting. Ya, jadi ibaratnya Anda sebelum nulis artikel, Anda tahu dulu jurnal apa sih yang akan saya gunakan sebagai luaran artikel. Kan banyak sekali, salah satu contohnya adalah di jendela olahraga. Teman-teman di program studi PJKR ini ada jurnal, ada fasilitas jurnal, yaitu jendela olahraga. Nanti kita bukakan juga supaya teman-teman bisa nyimak. Dan bagaimana sih download jurnal atau download artikel yang ada di dalam jurnal. Oke, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan teman-teman. Ini ada gengsi, mengakses, dampak, waktu publikasi, kualitas reproduksi, dan kemungkinan penerimaan. Ya, yang pertama, ketika Anda belajar itu jangan gengsi dulu. Jadi banyak bertanya kepada teman atau kakak kelas Anda yang pernah berhasil ngirim jurnal, ngirim artikel itu boleh. Jadi biasanya kan Anda masih berinteraksi dengan kakak-kakak tingkat yang saat ini mungkin sudah bekerja, sudah wisuda, nah boleh bertanya. Tidak hanya dalam satu bidang. Contoh nih, saya punya teman alumni atau kakak tingkat, tapi jurusannya bukan PJKR, Pak. Jurusannya pendidikan bahasa Indonesia misal. Enggak masalah. Ya, tanya, karena proses dalam pengiriman artikel itu tidak jauh beda, ya sama saya rasa, hanya nanti mengikuti petunjuk yang ada di jurnal. Akses bagian dari lanjutan, jadi mengakses jurnal dulu, kita lihat dulu template-nya, kita lihat dulu hasil artikel yang sudah publis, seperti apa bentuknya. Ya. Nah, ini ada petunjuknya bahwa di mana sih kita bisa melihat jurnal di web ya. Nanti Anda bisa cek aja, ketik aja nih keywordnya jurnal keolahragaan atau jurnal olahraga, itu nanti akan sangat banyak sekali yang muncul. Tinggal klik satu-satu Anda bisa lihat. Di situ juga ada indeksnya. Kalau di Indonesia namanya Sinta ya, Sinta 1, Sinta 2 hingga Sinta 5. Tapi kalau Anda nanti khusus untuk lulusan PJKR minimal adalah ISSN ya, atau sudah ada di jurnal itu legal resminya. Biasanya dari jurnal sudah ada. Oke. Bentar. Oke. Petunjuk penulisan jurnal ini penting yang Anda harus siapkan, yaitu mempersiapkan makalah ya, atau artikel. Kedua adalah konsultasikan dulu terhadap dosen pembimbing tadi saya sampaikan, dan periksa petunjuk sebelum mengirimkan artikel. Jadi di jurnal biasanya ada petunjuknya.
Oke, ini saya rasa saya cepatkan aja. Kita langsung ke Oke. Saya bukakan yang ini aja nih. Baik, ini tadi hanya sepintas terkait dengan mengenalkan Anda terkait dengan artikel di jurnal, karena besok ada tema lebih menarik lagi tentang bahasan yang tadi, sehingga saya tadi hanya mengantarkan di awal ya. Nah ini saya tampilkan. Pertama adalah bagaimana cara efektif menulis artikel ilmiah hasil penelitian. Ya, ini ada beberapa sebenarnya. Kita mulai dari review dulu. Jadi ada dua jenis artikel yang Anda bisa lakukan. Yang satu adalah artikel dalam bentuk review. Yang kedua dari hasil penelitian. Kalau saat ini Anda belum melakukan hasil penelitian, boleh menggunakan artikel review. Artikel review itu adalah dari kumpulan-kumpulan jurnal yang saya rasa topik temanya hampir sama, yang nanti Anda akan kemas dalam pemberitaan atau informasi baru. Nah, itu boleh menggunakan artikel review. Sehingga sebelum melakukan artikel review, Anda tentukan dulu topiknya. Mau mereview artikel apa, sehingga nanti dalam mendownload jurnal, keywordnya atau kata kuncinya sama seperti yang Anda akan lakukan. Ya, yang pertama yang harus Anda lakukan dalam artikel review adalah baca artikel dengan cermat. Ya, download dulu artikel, baca dulu bagaimana sih isinya, ada apa saja sih dalam artikel itu, ada pendahuluan, ada mungkin metode penelitiannya, hasilnya, pembahasannya, hingga kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, ini tidak lepas dari satu rangkaian yang ada di artikel. Yang pertama Anda baca dulu. Kalau teman-teman sampai detik ini belum pernah baca artikel, detik ini juga sudah mulai minimal download artikel supaya Anda bisa tahu, oh ternyata artikel itu isinya begini. Kalau nggak pernah buka artikel, saya yakin nggak akan pernah tahu. Ya, makanya petunjuk itu penting. Jadi salah satunya adalah skemanya, ide dalam utama menulis, argumen yang diajukan, metodologi yang digunakan, temuan utama, hingga kesimpulan yang diambil. Ini biasanya dalam satu rangkaian artikel sudah ada. Anda tidak perlu sebenarnya dalam membaca artikel itu tidak perlu detail, urut. Cukup poin-poin saja yang Anda baca atau poin-poin penting ditulis. Dapatnya dari mana Pak poin-poin penting? Nah, satu bisa Anda baca sebenarnya lewat abstraknya. Abstrak itu sebenarnya rangkuman dari hasil penelitian yang dirangkum lebih sedikit. Jadi abstrak itu Anda bisa lihat dalam abstrak itu apa sih masalah yang ada di dalam jurnal ataupun dalam artikel ini yang ditampilkan, dan hingga penyelesaian ataupun solusi yang dimunculkan dalam menyelesaikan masalah dalam artikel biasanya muncul di situ. Berarti misal temuannya gini, ada judul terkait dengan pengaruh ataupun metode latihan dribbling misalnya, metode latihan dribbling sangat efektif untuk melatih apa, ibaratnya begitu. Ataupun yang kalau dalam review itu hanya kajian-kajian yang ditampilkan. Nanti kita tampilkan aja lewat Google Scholar supaya Anda tahu. Kedua, setelah Anda baca artikel, Anda catat poinnya, lalu buat struktur artikel review-nya. Ya, isinya dalam struktur review antara lain adalah artikel yang memiliki pendahuluan. Nah, dalam menyusun pendahuluan itu Anda nggak perlu banyak-banyak. Yang penting inti dari tujuan yang akan diselesaikan ataupun ditampilkan itu muncul di dalam pendahuluan. Atau kalau dalam skripsi namanya latar belakang. Yang melatar belakangi Anda nulis itu apa? Yang melatar belakangi Anda mau menyampaikan ide gagasan itu apa? Ya, di pendahuluan awal biasanya ada. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Nah, karena ini review berarti Anda hanya meninjau pustaka-pustaka yang banyak terkait dengan topik yang Anda akan ambil dalam penulisan artikel review. Misal kok tentang sepak bola, ya arti tinjauan pustakanya semuanya banyak tentang sepak bola, tentang tekniknya, tentang metode latihannya, tentang temuan-temuan yang berhubungan dengan sepak bola, terutama pada teknik dasar biasanya ya. Misal kok latihan
apa, zigzag untuk meningkatkan apa. Nah, ini yang perlu Anda baca, disesuaikan dengan tujuannya. Nah, yang ketiga ini penting, analisis kritis. Nah, ini yang jarang ditemui oleh teman-teman. Analisis kritis itu bagaimana sih Pak caranya? Nah, cara menganalisis itu Anda kumpulkan dari hasil kesimpulan yang Anda lihat di dalam artikel-artikel review itu. Jadi baca kesimpulannya, lalu dianalisis bahwa tujuannya begini, solusinya seperti ini ya. Jadi temukan semuanya dari artikel review yang Anda cari, biasanya ada. Yang keempat, buat kesimpulan baru. Ya, kesimpulan baru ini bagaimana Pak? Ya menggabungkan dari kesimpulan-kesimpulan yang Anda gunakan sebagai artikel review untuk memberikan informasi yang lebih kekinian atau kebaruan dari hasil kesimpulan-kesimpulan yang lain. Yang selanjutnya tidak lupa adalah daftar referensi. Teman-teman, penting Anda ketahui sebelum Anda menulis artikel, Anda harus download dulu sumber pustakanya. Sumber pustaka itu apa? Sumber pustaka itu adalah bahan-bahan yang Anda gunakan dalam menulis artikel. Tahun terbitnya itu kalau bisa maksimal 10 tahun dari tahun saat ini. Baik buku, baik jurnal, itu kalau bisa 10 tahun dari tahun saat ini. Jadi lebih bagus. Jadi misalnya sekarang tahun 2023, berarti buku ataupun referensi jurnal yang Anda gunakan di tahun 2013. Nah, itu Anda download tahun 2013 semua jurnal yang berhubungan dengan artikel review yang Anda akan buat, lalu Anda kumpulkan dan dibaca. Ya, ini penting. Selanjutnya, karena ini kan sudah pengantar, Anda mulai nanti membuat pendahuluan. Membuat pendahuluan seperti apa, Pak? Pendahuluan yang menarik. Menarik itu orang baca itu tahu maksud saudara. Tidak terlalu banyak bahasa-bahasa yang ibaratnya polusi kalimat. Ya, langsung aja ada pada titik pokok bahasan dalam pendahuluan yang Anda akan lakukan. Ya, jadi mulai dari memperkenalkan artikel yang Anda tinjau, memberikan latar belakang yang diperlukan saja, tampilkan tujuan Anda dalam menulis artikel review, dan jelaskan mengapa topik ini penting muncul dalam artikel review Anda. Itu kunci-kunci dalam membuat pendahuluan yang menarik. Selanjutnya yang keempat ada terkait dengan tinjauan pustaka yang komprehensif. Salah satunya tadi saya sebutkan bahwa tinjauan pustaka ini menjadi penting karena sumber-sumber yang mencakup karya-karya itu terkait dan relevan dengan artikel yang Anda tinjau. Jadi kalau Anda ninjau tentang mau mengkaji tentang misal olahraga sepak bola, ya nanti pustakanya sepak bola lebih banyak dari apa yang Anda mau lakukan. Misal kalau tekniknya apa, dribbling, ya berarti nanti cari artikel-artikel terkait dengan dribbling sepak bola. Walaupun metode latihannya berbeda dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ada analisis kritis yang mendalam buat kesimpulan yang kuat. Nah, di sini penting dua hal ini menjadi bagian utama dalam membuat artikel, yaitu kesimpulan. Jadi cukup orang baca kesimpulannya, kita tahu maksud dari artikel itu. Biasanya kalau teman-teman buat abstrak itu kan kesimpulannya hanya meningkat. Misal kok pengaruh latihan A untuk meningkatkan keterampilan B, misal gitu ya. Itu meningkat. Tetapi kesimpulannya tidak hanya meningkatkan saja, tetapi faktor apa yang bisa meningkatkan. Kenapa sih latihan itu bisa meningkatkan? Apa sih spesialnya latihan itu sehingga bisa meningkatkan? Nah, ini adalah kesimpulan-kesimpulan yang saya rasa diperlukan dalam menulis artikel review. Ya, ada revisi dan edit rujuk dengan tepat. Nah, revisi itu pasti. Jadi ketika Anda ngirim artikel ke jurnal yang akan dituju, itu biasanya tim jurnal itu akan mengoreksi dan memberikan revisi, lalu ada edit. Editnya jangan lama-lama karena biasanya ada waktu tenggangnya atau waktu batas yang diberikan dari jurnal. Jadi misal kalau Anda ngirim saat ini tanggal 13 Juni, nah nanti kalau cepat tim jurnalnya cepat mungkin minggu depan sudah ada feedback. Ya, feedback itu balikan dari hasil artikel yang Anda tulis. Yang Anda tulis apakah terdapat revisi atau tidak. Biasanya kebanyakan ada revisi, salah satunya adalah template. Nah, template menjadi penting sehingga
Anda kalau mau nulis artikel harus mengikuti template-nya. Sedangkan ini wujud dengan tepat. Nah, ini yang penting dalam artikel review, bahwa Anda harus mencatat bahwa pedoman penulisan jurnal dan struktur artikel review itu bervariasi antar jurnal. Dalam penulisan ini, Anda diberikan jurnal tempat Anda akan mengirim artikel. Biasanya panduannya akan ada di setiap jurnal. Ya, jurnal A, jurnal B, jurnal C, jurnal D, jurnal E itu berbeda-beda panduan penulisannya. Kalau Anda mau ngirim ke jurnal A, Anda downloadnya panduan ya di jurnal A. Jangan ikuti template yang di jurnal B dan jurnal C dan sebagainya. Pasti nanti akan banyak revisi dalam penulisan kalau Anda tidak sesuai dengan template. Makanya panduan penulisan itu harus Anda lihat dulu. Ketika sudah lihat panduan, nanti Anda download dulu contoh jurnal artikel-artikel yang terbit di jurnal itu sebagai apa ya, referensi dalam Anda menyusun. Ini kita contohkan aja, ini hanya tambahan. Kedua, kalau tadi kan review, artikel review, kalau ini hasil penelitian. Nah, kebanyakan teman-teman nanti akan mempersiapkan ini. Ya, kalau Anda sudah nyusun skripsi, luaran akhirnya adalah artikel. Nah, dalam menulis artikel yang Anda akan publish itu didapat dari hasil penelitian saudara. Ya, jadi mulai dari bab 1 sampai bab 5 itu nanti dikemas menjadi satu. Sehingga pertama yang perlu Anda siapkan adalah perencanaan dan persiapan yang matang. Ya. Perencanaan dan persiapan itu sebelum Anda menulis melakukan tujuan ya. Salah satu adalah tujuan penelitiannya, batasi ruang lingkupnya, identifikasi pertanyaan penelitian Anda, dan metodologi apa yang tepat. Nah, ini biasanya harus disiapkan di awal. Kumpulkan dan analisis data dengan skema yang kuat sehingga perencanaan dan persiapan ini Anda bisa lalui dengan baik. Jadi kalau mau nulis artikel itu ya salah satunya yang menyiapkan dulu, menyiapkan dari hasil penelitian yang sudah Anda buat. Ya, ini penting. Makanya sebelum Anda selesai sampai bab 5 ataupun sudah jalan skripsinya, Anda sudah mulai nyusun artikel minimal judulnya, judul yang menarik, yang tidak jauh dari hasil penelitian saudara. Ya, jadi judul artikel itu berbeda dengan judul skripsi. Ya, jadi tapi rangkaian dari judul skripsi. Nah, ini saya contohkan juga bagaimana cara membuat judulnya. Selanjutnya ada struktur artikel. Struktur artikel ini biasanya memiliki struktur standar yang terdiri dari pendahuluan. Biasanya ini umumnya begini, ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metodologi, ada hasil, ada pembahasan, ada kesimpulan, dan daftar referensi. Ini biasanya satu rangkaian keseluruhan. Jadi Anda harus ikuti itu. Kalau ada template-nya enak. Jadi Anda mulai dari pendahuluan, setelah pendahuluan selesai, nanti tinjauan pustaka. Apa saja yang digunakan dalam tinjauan pustaka, ngutip dari siapa, teorinya siapa, itu ditampilkan di situ. Setelah itu nanti tujuan penelitianmu apa? Misal ingin bertujuan untuk mengetahui hasil latihan apa, atau untuk mengetahui peningkatan pembelajaran PJOK di waktu pandemi dan sebagainya. Misal nih, makanya tujuannya juga harus ditampilkan. Bisa Anda lihat dari skripsi Anda, tujuan Anda meneliti itu untuk apa. Nah, sehingga bisa disambungkan dalam artikel. Ya, setelah tujuan, Anda mulai dari relevansi penelitian Anda dalam konteks yang lebih luas, ini penting. Sajikan literatur yang mendukung untuk memberikan kerangka teoritis yang kuat. Jadi ada kerangka teoritisnya yang kuat. Nih. Terus pendahuluan yang jelas tadi sudah saya jelaskan di artikel review, sebenarnya sama ya, bahwa pendahuluan itu harus menjelaskan latar belakang penelitian saudara. Masalah yang ingin diselesaikan itu apa? Apa sih masalahnya dalam penelitian itu? Pasti ada masalah. Jadi Anda meneliti, melakukan rangkaian penelitian itu berawal dari masalah yang tujuannya untuk diselesaikan masalahnya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan ya bisa treatment ataupun menawarkan model baru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran yang Anda temui dari hasil observasi yang biasanya Anda akan terjun ke sekolah sebelum menulis
artikel. Makanya besok ketika Anda sudah ya kelas semester 6 sudah PLP ya. Nah, biasanya PLP itu juga bisa digunakan sebagai wadah observasi awal sebelum Anda menyusun skripsi. Ya, biasanya kan Anda ditugasi untuk ngajar. Di dalam pembelajaran itu Anda sudah bisa menganalisis, mengobservasi masalahnya apa sih dalam pembelajaran. Misal kok pembelajaran passing bawah bola voli, kok banyak yang nggak bisa ya, kenapa sih? Nah, ini sudah temuan masalah. Padahal tuntutannya dalam silabus ataupun RPP itu kan ada penilaiannya, atau KKM, kriteria ketuntasan minimal dalam menilai. Nah, biasanya itu menjadi patokan dalam temuan masalah awal. Ya. Terus yang kelima, ini ada metodologi yang rinci. Metodologi itu artinya bahwa Anda meneliti dengan cara apa? Metode penelitiannya menggunakan apa? Eksperimen kah? Ataupun kualitatif, kuantitatif, biasanya begitu. Kualitatif, kuantitatif kah? Ataukah R&D kah? Itu namanya metode penelitian. Jadi, sampaikan di situ. Metode penelitian menggunakan R&D misal, atau menggunakan kuantitatif, atau menggunakan metode eksperimen murni misal, dengan sampel berapa, sampaikan juga. Jadi lengkap. Dalam metode ini ditulis yang rinci. Metodologi harus rinci, mulai dari desain penelitian, populasi sampelnya, instrumen yang digunakan dalam penelitian, lalu prosedur pengumpulan datanya bagaimana, dan analisis datanya seperti apa. Pastikan langkah-langkah yang Anda tulis itu bisa dibaca oleh orang lain, jadi runtut. Jadi dalam metodologi itu harus runtut. Makanya ini kan rangkuman dari skripsi saudara sebenarnya, artikel ilmiah hasil penelitian. Di skripsi saudara di bab 3 biasanya sudah ada metode penelitiannya apa, terus populasi sampelnya berapa, lalu instrumen pengumpulan datanya bagaimana, hasil analisis datanya seperti apa. Itu dirangkum saja, nggak perlu banyak-banyak seperti bab 3, tapi rangkuman dari metodologi yang rinci yang tadi saya sampaikan. Terus yang keenam, ini ada hasil yang objektif. Hasil objektif itu apa sih Pak? Maksudnya adalah Anda menyajikan hasil penelitian secara jelas dan objektif, gunakan grafik kalau bisa. Jadi grafik itu melihat apakah ada biasanya digunakan peningkatan, berapa banyak jumlah sampelnya, lalu tabel atau diagram dalam pengumpulan data, memperjelas temuan Anda, pastikan hasil penelitian itu mendukung dan untuk mendukung hipotesis Anda, menjawab hipotesis dalam penelitian, biasanya gitu. Ya, makanya hasil yang objektif itu menjawab hipotesis Anda di awal. Nah, ini adalah gambaran di awal sebenarnya. Saya hanya menguatkan dalam cara menulis artikel. Memang ini runtut sebenarnya mata kuliahnya, harus pada mata kuliah pengantar dulu metode penelitian. Paling awal itu harus begitu, harus memahami di mata kuliah metode penelitian. Lalu nanti penulisan karya ilmiah dan baru skripsi. Itu sebenarnya satu rangkaian mata kuliah untuk mengantarkan begini. Ya, kalau teman-teman nanti mungkin ada yang bingung, nah, nanti saya akan tampilkan secara praktek saja supaya gampang. Kesimpulan yang kuat tadi juga hampir sama saya sampaikan di yang artikel review. Kalau yang hasil penelitian ini Anda harus merangkum kesimpulannya. Kalau artikel review kan kita merangkum dari kesimpulan-kesimpulan yang lain. Nah, kalau yang hasil penelitian kita merangkum dari hasil penelitian kita. Rangkumannya seperti apa? Temuan utamanya Anda jabarkan secara singkat. Ya, di kesimpulan itu harus menjawab dari tadi rumusan masalah di awal. Apa sih sebenarnya yang ingin kita temukan dalam penelitian ini? Nah, ini dirangkum dalam kesimpulan. Ya, berikan penilaian kritis terhadap hasil penelitian yang Anda berikan, implikasinya secara praktis ataupun teoritis yang relevan, ini penting. Selanjutnya, ada revisi dan edit. Ini kan hal yang lumrah ya. Jadi kalau kita nulis jurnal, itu biasa banget ada revisi dan edit, itu biasa. Makanya Anda besok kalau sudah mulai publish ataupun ngirim artikel ke jurnal, HP Anda kalau bisa alamat emailnya on di HP, sehingga kita tahu balasan revisi dari tim jurnal yang kita tuju, sehingga lebih cepat. Oh, ternyata ada email datang, ada apa ya, dibaca. Biasanya kan ada revisi terkait dengan template, misal sesuaikan template dan sebagainya. Nanti Anda tinggal edit aja, kirim lagi. Kalau nanti
kan ada balasan lagi. Ketika Anda sudah revisi, kirim lagi. Nanti biasanya tim jurnal juga akan balasi. Misal ke accepted itu artinya Anda sudah dinyat artikel yang Anda kirim itu akan diterbitkan di jurnal yang Anda tuju. Nah, kalau sudah sampai accepted enak. Ya, jadi nanti tinggal publish ya. Publish nanti Anda tinggal biasanya dikenai cas. Cas itu pembiayaan dari jurnal itu. Bervariasi sih. Ada nggak Pak yang gratis? Yo ada. Ya ada yang gratis, tapi nanti Anda bisa cari di Google itu jurnal-jurnal mana yang gratis, nanti saya contohkan ya. Yang terakhir ada rujuk dengan benar. Ini sebenarnya cara efektif yang saya lakukan. Ini pengalaman pribadi yang saya lakukan dalam melakukan artikel ya, menulis artikel. Ya, jadi kalau Anda meneliti ya tidak lain menulis artikel dari hasil penelitian Anda supaya cepat. Terakhir ini Mendeley sebenarnya ini bisa dibaca teman-teman, baca melalui mungkin materinya di-share nanti ya, akan diberikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mendeley ini adalah cara kita mengutip buku atau jurnal yang kita gunakan sebagai dasar. Ya, pakainya alatnya namanya Mendeley karena dengan Mendeley ini kita tidak mesti muncul dalam referensi. Ya, jadi kalau kita nggak pakai Mendeley kadang tercecer, kita ngutip punya orang tapi di daftar pustaka nggak muncul. Tetapi kalau pakai Mendeley mesti muncul. Ya, bagaimana caranya? Pertama download dulu di Google ya, download Mendeley. Ini adalah bentuk software gratis sih. Anda tinggal nanti versinya, karena versinya macam-macam. Ada yang versi lama, versi baru, sama. Cuma nanti tinggal diupdate di Word-nya. Jadi connect antara Mendeley dan Word. Sehingga ketika Anda buka Word, nanti akan muncul program Mendeley-nya atau reference manager-nya akan muncul. Ini contoh singkat aja, nanti akan saya praktekkan dari satu persatu. Dan teman-teman silakan nanti boleh bertanya banyak hal tentang artikel review maupun hasil penelitian ya terkait dengan artikel. Ini contoh tampilan dalam Mendeley. Di tampilannya begini, Anda nanti bisa memasukkan dalam bentuk file ya. Jadi bukunya dalam bentuk file, artikelnya dalam bentuk file. Nanti saya contohkan juga bagaimana cara mendownload buku secara gratis. Bagaimana cara mendownload artikel secara gratis. Ya. Ini contoh ini saya singkatkan aja. Ini bentuk cara-caranya, kalau Anda sudah download Mendeley sebenarnya bisa dipelajari gampang. Tinggal tambah file, tambah folder, cari tempat buku itu Anda simpan di bagian mana dalam laptop Anda, tinggal nanti copy, ditarik aja nanti akan import ke Mendeley akan dengan sendirinya. Ketika sudah dalam Mendeley, kita akan lebih mudah memasukkan di daftar pustaka otomatis. Ya ini contoh aja nih artikel. Nah, ini Anda bisa download secara langsung Mendeley. Ini ketik aja Mendeley web important juga nanti akan muncul. Ya, ini kalau ini jurnal tidak harus di-download, bisa nanti bisa dijadikan langsung di extension sehingga referensi jurnalnya akan langsung muncul dalam kutipan saudara. Oke, ini contoh saja. Nah, ini cara awal bagaimana kita menulis supaya tidak plagiat. Itu kita tampilkan dari mana kutipan itu diambil. Nah, melalui Mendeley caranya begini. Ya, ini saya singkat aja, ini saya praktekkan. Oke, ini ada bentuk buku, terus referensinya kita ketik aja, pakainya nanti apa ya, American style-nya ya, style-nya apa, cari APA atau American style kelihatan nanti. Nah, nanti langsung dengan sendirinya begini. Kalau kita ngutip melalui alat Mendeley, referensi kita tidak mungkin tercecer. Jadi kutipan yang kita ambil dari artikel ataupun jurnal otomatis di daftar pustaka muncul. Ya, ini kita contohkan. Ya, ini contoh latar belakang cara mengutipnya bagaimana dan sebagainya saya contohkan. Oke, ini saya rasa paparan hasil materinya ini, nanti sekarang langsung kita praktek aja. Oke. Cukup ya, saya praktekkan langsung ya teman-teman ya, untuk sebentar nih. Saya praktekkan dulu yang pakai ini aja. Ini tak silang dulu. Bentar. Keluar dulu, kita keluar dulu.
keluar. Suaranya masih mute, Pak Khalid. Baik teman-teman, saya contohkan. Teman-teman kalau mau lihat artikel, bagaimana sih bentuk artikel, bagaimana sih bentuk jurnal ini, lewatnya adalah paling gampang adalah Google Scholar. Jadi Anda ketik aja, ini ketik ya, Google Scholar atau Google Cendekia, kalau bahasa Indonesia namanya Google Cendekia ya. Ini saya klik aja, kita klik, ini akan muncul di sini. Nah, contoh kamu mau nulis artikel apa? Misalnya mau cari artikel tentang sepak bola, kita ketik teknik. Nah, kita contohkan bagaimana cara melihat artikel banyak di web nih. Teknik dasar shooting ya, misal shooting sepak bola. Ketik aja dulu, ini akan muncul sendiri. Nah, suaranya bocor. Oke, baik. Nah, ini adalah artikel yang tampil di Google Scholar. Anda bisa download secara gratis. Nah, caranya, tadi saya ngomong tentang referensi menjadi patokan utama. Anda cari 10 tahun terakhir. Bagaimana caranya? Klik rentang khusus. Nah, kan kita 10 tahun terakhir, berarti sejak tahun 2013 ketik di sini. 2013, saat ini tahun 2023. Nah, berarti nanti artikel yang muncul di dalam web Anda itu rentang kisaran 2013 sampai 2023. Kita telusuri. Nah, oke, ini adalah artikel tentang teknik dasar shooting sepak bola ini muncul nih. Satu-satu nih. Ada dari jurnal UNP, ada yang macam-macam nih. Nah, bagaimana cara melihat lebih detail? Biasa kita klik kanan, open new ya. Ini sebentar, ini kok tampilannya diatasi, tarik bawah aja. Baik, kita lihat nih. Nah, ini namanya jurnal. Ya, Anda bisa lihat jurnal ini download. Nah, kalau ada doi-nya biasanya bagus ini, artinya jurnalnya sudah punya apa ya? Afiliasinya bagus nih. Kita download, download data is not yet, jadi tidak ada yang bisa kita download. Biasanya ada PDF-nya di bawah. Ah, ini ada PDF-nya nih. Kita klik. Nah, ini. Jadi judul artikel itu berbeda dengan judul skripsi. Kalau misal judul skripsi adalah pengaruh latihan kucing-kucingan misal untuk meningkatkan keterampilan dribbling dalam dribbling sepak bola pada siswa ekstrakurikuler SMA misal. Nah, nanti kemasan artikelnya harus berbeda, lebih singkat. Boleh diambil dari bagian kecil yang ada di skripsi ataupun di hasil penelitian saudara. Nah, ini adalah contoh penyusunan artikel. Nah, ini ada awal, ada abstrak, ada pendahuluan dan sebagainya. Ini adanya pada template. Ya, ini contoh. Saya sampaikan contoh. Kita lihat jurnalnya ya. Kita lihat jurnal apa tadi, namanya jurnal apa ini? Dan jurnal, oh ini ada terindeks Sinta 4 ya. Ini jurnalnya kita lihat nama jurnal. Nah, Jurnal Patriot dari mana? Dari Universitas Negeri Padang nih. Contoh. Kita kalau mau lebih detail bisa klik tentang jurnal aja, mulai dari kontak dulu. Nah, tinggal klik aja nih, benar di jurnal sudah ada petunjuknya. Ini ada nomor telepon. Ini ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi terkait dengan bagaimana Anda akan kirim artikel di jurnal ini. Makanya sebelum Anda nulis artikel, cari dulu jurnal yang Anda akan tuju. Ya, kalau misal kok di UGRIS ya, di PJK ini ada namanya jendela olahraga. Kita klik dulu. Jendela olahraga nih. Nah, ini jurnalnya PJKR. Kalau teman-teman mau masukkan ke sini, saran saya, sebelum Anda nulis artikel, ada 2 langkah yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah
nonton dulu bentuk artikel yang sudah terpublis, itu ada di arsip nih. Biasanya lihat di sini ada terbitan. Nah, ini kita ada terbitannya nih. Volume berapa, nomor berapa. Nah, ini bentuk yang sudah dipublis atau artikel yang sudah diterima oleh jurnal ini dan dipublikasikan. Jelas, artikel yang sudah masuk di jurnal ini dipubliskan itu biasanya sudah melalui tahap revisi, cek plagiasi, itu sudah melalui tahap itu. Sehingga Anda penting mengetahui bahwa cek plagiasi itu juga bagian yang harus Anda lakukan sebelum artikel saudara dipublis. Nah, kita lihat ada berapa terbitan, kita klik. Nah, ini ada beberapa terbitan, banyak saya rasa. Nah, tinggal Anda nanti mau cari yang apa. Ya, ini nyontoh aja, klik aja, klik, kita buka. Contoh. Nah, ini bentuk yang sudah dipublis ya. Ini mulai namanya adalah Rizky Astri Nesti. Nah, kalau Anda besok mau mempublis artikel, tidak lupa saya ingatkan bahwa penulis pertama nama saudara. Ya. Penulis kedua itu dosen pembimbing 1. Penulis ketiga dosen pembimbing 2. Penulis keempat boleh nggak Pak? Boleh, silahkan. Mungkin teman Anda yang berkontribusi banyak terhadap penelitian saudara boleh dimasukkan. Ya, tapi itu tuntutan awalnya supaya dalam tim jurnal yang menerima Anda atau artikel Anda bisa melihat sudah sejauh mana. Ini ada simultaneity check juga. Simultaneity check itu terkait dengan apakah artikel Anda berapa besar sih kesamaan dengan artikel-artikel lain. Ini kalau mau download Anda klik PDF. Jadi Anda mendownload artikel dengan judul modifikasi media roket terhadap hasil lempar lembing dan ini ya. Nah, caranya ketika Anda download ini tidak lupa download template. Kita juga download template. Biasanya di jurnal itu sudah ada panduannya, ada cari template-nya. Cari template, kita lihat template-nya. Nah, ini template yang ada di jendela olahraga, harus ikuti judul artikel, hurufnya besar di awal kata, bentuknya tipe bold dan tidak lebih dari 12 kata. Ya, 12 kata itu misal kok pengaruh 1, pengaruh model latihan itu telu, misal sepak bola atau apa itu sudah diikuti itu aja, tidak lebih dari 12 kata. First author itu penulis pertama, second author itu penulis kedua, dan seterusnya ini ya. Nah, Anda awalnya adalah di abstrak. Ini ikuti aja. Ini sudah ada contohnya. Abstrak, abstraknya harus 10, fontnya 10, terdiri dari maksimal 200 kata, tidak keluar dari ketentuan lain, dan sebagainya, ini diikuti. Terus setelah abstrak apa? Ada yang namanya metode, ini template-nya. Metode gunakan. Metode apa yang Anda gunakan dalam penelitian, instrumennya seperti apa, subjeknya berapa, terus bagaimana analisis datanya ditampilkan dalam metode. Nah, ini tinggal dirangkum. Setelah metode selesai, baru hasil penelitian atau hasil dan pembahasan. Template ini nggak boleh Anda tidak ikuti. Ya, tidak boleh merubah juga. Misal kok hasil dan pembahasan Anda hanya ngetik hasil tok, dan pembahasannya nggak ada, dihapus, nggak boleh, itu nanti akan ada revisi biasanya. Jadi ikuti panduan utamanya, tinggal Anda mengisi isi dari sub panduan itu. Misal hasil pembahasan sampaikan. Ini di sini sudah ada informasi. Tabelnya harus bagaimana bentuknya, diagramnya harus seperti apa, dan kesimpulan. Ini ada heading 1 dan sebagainya. Macam-macam antar jurnal berbeda-beda. Tidak lupa adalah daftar pustaka. Nah, kalau Anda menggunakan Mendeley, daftar pustakanya otomatis sudah tersusun dengan baik. Ya, ini contoh. Ini contoh untuk melihat jurnal yang akan dituju. Saya contohkan di jendela olahraga. Kita kembali pada Google Scholar. Di Google Scholar ini, Anda tidak hanya mendownload jurnal yang ada di dalam negeri saja, tapi boleh yang ada di luar negeri. Nah, contoh ini, misal kok mau cari tentang syuting sepak bola, kita cari jurnal yang di luar negeri. Minimal adalah Anda buka Google Cendekia, kita copy, ya, kita cari di Google Translate. Anda kan biasanya senang translate, nah, translate. Oke, nah kita translatekan di sini. Apa sih? Ini aja kita copy.
kita copy lagi di Google Cendekia, kita ganti ini. Nah, nanti akan keluar. Nah, di sini ada banyak sekali nih. Dan rentangnya sudah 2013 sampai 2023 ini. Dilihat di sininya nih. Ini yang kita gunakan di sininya tahun terbitnya. Misal kita buka satu ini ya. Kok ada yang nggak bisa di-download? Misal nih. Ini bisa di-download, Anda bisa diklik ini atas nih. Ini klik aja download. Saya cari yang tidak bisa di-download. Saya carikan. Ini misal ya. Bisa download enggak nih? Full tag-nya oke, bisa, tinggal diklik. Yang nggak bisa di-download tak carikan. Nanti saya cari ini sepertinya bisa juga. Apa ini? Oke, tak cari yang lebih. Oke, kita cari yang lebih banyak lagi. Nih, coba. Oke, nah ini biasanya tidak bisa download, ya ini dikunci oleh jurnalnya, berbayar biasanya. Maka Anda kalau menghadapi jurnal yang nggak bisa di-download, cari doi-nya. Ya, ini ada doi-nya nih. Kita copy, kita buka SkiHub. Nah ini ada SkiHub-nya. Kita copy, cari klik di SkiHub, kita cek, open. Ini biasanya bisa buka. Oh, nggak bisa, benar. Kita carikan lagi. Coba, bisa nggak? Beberapa ada yang bisa dan ada yang tidak. Tinggal nanti dicari. Oke. Banyak pilihannya SkiHub-nya. Tinggal satu-satu aja Anda bisa cari. Oke, nggak bisa juga nih. Berarti dikunci. Oke, saya coba. Artinya kalau ada hal yang dikunci, biasanya bisa dibuka di SkiHub. Cari, ada doi-nya nggak di sini ada. Nah, ini. Kita copy. Nggak bisa, ini belum bisa nih buka. Biar beberapa bisa. Nah, coba ini adalah alternatif ya. SkiHub ini adalah alternatif supaya Anda bisa mendownload jurnal internasional yang tidak bisa diakses secara langsung. Jadi tinggal nanti copy doi-nya dan klik di SkiHub-nya, biasanya di open akan bisa. Ini contoh jurnal. Selanjutnya saya contohkan kalau jurnal dan sekarang referensi tidak harus jurnal saja, tetapi ada buku. Ini saya buatkan, saya contohkan link buku gratis. Nah, Anda ketik Z Library, jadi saya contohkan. Bisa silang dulu aja. Ya, ketik Z Library. Nah, Z Library ini Anda bisa download buku banyak di internet gratis. Jadi tapi biasanya berbahasa Inggris ya, karena yang bahasa Indonesia jarang terbit di Z Library. Tidak apa-apa, ini Anda punya kesempatan untuk translate di Google Translate, tidak harus semua ditranslate. Oke, ini contoh ya. Kita ketik sport education. Nah, coba kita search. Ada nggak bukunya? Oke, ini ada buku banyak nih. Anda ketika download buku, cek tahun terbitnya. Kalau kita pakai 10 tahun terakhir kan tahun 2013 ya. Nah, Anda boleh download yang ini, contoh ini. Ini ada buku gratis nih. Kita open new tab. Tinggal download. Download, klik download PDF. Ini biasanya akan download sendiri. Tetapi untuk yang Z Library ini terbatas.
kalau pakai laptop satu ini maksimal 6 buku. Ya, jadi kalau Anda mau download banyak, pinjam laptop teman-teman Anda dalam 1 hari. Jadi dibatasi 1 hari hanya 6 buku dalam download di Shared Library ini. Nah, ini nanti gratis Anda bisa gunakan dalam hal reference untuk masuk ke Mendeley ya. Ini saya contohkan di Mendeley juga. Oke, ini masih loading ya, masih loading. Sebentar kita tunggu hasil downloadannya supaya nanti saya contohkan bisa masuk di Mendeley. Oke, kita lihat bukunya. Nah, ini downloadan bukunya. Memang kebanyakan bahasa Inggris di buku-buku di Shared Library, tapi tidak menjadi masalah. Anda tidak, kalau mau ngutip, tinggal nanti baca. Bentar, ini kok masih loading. Oke. Cara ngutip dari buku internasional, nanti Anda tinggal kutip intisarinya aja, ataupun yang Anda baca di dalam, ini contoh nih, introduction. Misal ini adalah kalimat yang Anda mau kutip ya. Ketik aja nih, klik aja. Klik, copy, masukkan ke Google Translate. Translate. Nah ini kalimatnya yang ada di Google di buku ini. Jadi Anda bisa tambahkan di Word misalnya ya. Ini adalah hasil kutipan misal. Bentar. Bentar. Nah ini kita bentar. Supaya rapi tulisannya, ketika Anda ngutip dari internet, Anda klik Notepad, di copy dulu di Notepad, baru nanti Anda copy lagi dimasukkan ke Word. Biasanya tulisannya sudah bagus. Nah, ini adalah kutipan, ya, kutipan dari bukunya ini nutrisi apa tadi dari bukunya siapa nih? Kita cek. Nutrition for Health, Fitness, and Sport ya. Misal ini ya, ini menjadi buku yang Anda kutip. Bagaimana cara supaya nggak plagiat? Ini kan Anda sudah ngutip. Ya, ini kan harus ada referensinya. Lah kalau pakai Mendeley tinggal insert citation, ketik aja tadi. Cuman kan belum dimasukkan bukunya, maka Anda masukkan dulu di Mendeley-nya. Klik Mendeley, ya, aplikasi Mendeley, lalu pilih add file. Filenya di mana tadi? Ada di download misalnya. Nih, klik. Bentar, lagi loading. Oke, ini sudah masuk. Nama penulisnya adalah ini. Kalau di aplikasi Mendeley Anda bisa baca, bisa cek. Bukunya terbit tahun 2017, nama penulisnya adalah William dan sebagainya. Ini Anda ketik aja di sini. Judulnya adalah Nutrition for Health ya. Coba kita cek di Word-nya. Kalau ada aplikasi Mendeley, ini kan kutipan. Anda klik di depan. Boleh di depan, boleh di belakang kalau mengutip ya. Dari siapa kita klik di depan. Insert citation, klik. Tadi judulnya adalah nutrition. Di mana? Cek. Nah, ini tadi bukunya ini. Kita klik aja. Otomatis nanti akan langsung muncul. Nah, berarti Anda ngutip dari bukunya William, tinggal diedit. Ya, karena kadang kan halamannya berapa. Kita cek halaman bukunya. Tadi kita halaman berapa? Kita cek. Halaman tadi berapa tadi? Nah.
Nah, oke, ini tadi saya ngutip di ini, halamannya ada halaman 2 ya, ada halaman 2 ini. Berarti Anda harus jelaskan lebih detail, edit ya, ketik William-nya dihapus karena ini buku. William et al. Itu dan kawan-kawan, karena ini bahasa Indonesia boleh diedit. Ya. William, dan kawan-kawan, dihapus titiknya, lalu dikurung buka, halaman tahun buku 2017, bentar. Oh, sebentar, ini editnya, ini sebentar. Caranya begini, ini enggak plagiat Anda. Dan kawan-kawan, titik 2 halaman 2. Jadi ini menunjukkan begini. Bukunya William, yang nulis buku adalah William, tahun bukunya terbitnya tahun 2017, saya ngutip ada pada halaman 2. Nah, diklik sampingnya sini, nanti edit. Nah, keep manual edit klik. Nah, jadi kalau Anda klik begini, ya ini berarti sumbernya ngambil dari Mendeley. Ya, jadi tinggal Anda tulis saja menyatakan bahwa nutrisi, kebugaran, dan kesehatan merupakan bagian penting. Nah, tulis saja ini, enggak harus sama. Ini dikemas sendiri kalimatnya. Merupakan bagian penting yang diperhatikan oleh negara maju dalam meningkatkan kesehatan. Misal gini aja. Ini berarti kutipan tidak langsung. Jadi kalau kutipan tidak langsung, kalimat yang Anda ambil tidak harus sama dari buku, boleh menambahkan dari yang dibuat. Jadi Anda nggak plagiat. Nah, oke, saya hapus dulu. Nah, oke, ini adalah saya ngambil dari bukunya William. Kan tidak ada referensi. Kita klik aja. Tadi bukunya apa? Kita klik gini. Nih. Boleh insert bibliografi. Nah, inilah langsung otomatis. Berarti saya ngambil dari bukunya William, judulnya adalah Nutrients for Health, Fitness dan Sport dari McGraw Hill Education. Nah, secara langsung tercatat rapi kalau pakai Mendeley. Contoh, saya mau ngutip dari jurnal ya. Misal ini tadi buku, kalau jurnal berbeda. Kita download dulu jurnalnya. Contoh tadi jurnal mana yang kita mau download. Oke, misal jurnal ini ya, kita download dulu jurnalnya. Kita download jurnal. Kita buka jurnalnya. Ini kalau bahasa Inggris, saya contohkan yang bahasa Inggris ya. Nanti Anda, kalau bahasa Indonesia kita tidak perlu translate. Ya, kalau bahasa Inggris kan kita bisa sambil belajar. Ini contoh kita mau ngambil tentang informasi jurnalnya. Ini bisa, kalau Anda baca jurnal, cukup di abstrak sama kesimpulan aja yang paling akhir. Ini ada hasil dan kesimpulan mana? Di paling akhir ini ada. Nah, conclusion ini, misal ini kita ambil ya, apa sih sebenarnya temuan dari jurnal artikel ini? Kita translatekan. Nah, ini tentang tindakan teknis taktis berhubungan dengan operan pinggul dan dada yang menyerang untuk WC. Apa ini? Judulnya apa tadi? Sebentar. Kita lihat judulnya dulu. Kita translatekan judul. Oh, ini adalah cara memperbarui teknik passing dan tendangan dalam sepak bola ya, jadi umpan dan tendangan. Nah, ini inti dalam jurnal tadi judulnya begini. Kita ketika mau ngambil kutipan dari jurnal tadi, contohnya tadi saya sampaikan, kita bisa download, bisa baca di abstraknya atau di konklusinya atau hasilnya. Ya, ini bisa Anda bisa ambil. Ini di konklusinya ini bisa mulai 1 atau 2 atau 3 atau apalah. Ini contoh. Misal kita nyontoh di abstraknya kita blok semua nih.
sampai sini aja misal. Apa sih ini artinya? Kita klik di Google Translate. Memang harus sabar kalau nah ini kita copy, kita masukkan ke Notepad dulu supaya rapi kalimatnya. Ketika sudah kita copy lagi, masukkan dalam Word di sini ya. Nah, kita ngambil dari artikelnya siapa tadi, kita masukkan ke Mendeley dulu. Sebelum diambil di reference, utamanya adalah artikel apapun downloadan buku ataupun artikel harus masuk di dalam Mendeley. Ini adalah sumber pustaka yang bisa kita ambil kapanpun. Kita masukkan lagi yang dari jurnal. Judulnya adalah ini, judulnya ini ya. Kita cari di kutipan. Oke, klik depan, kita insert citation, kita copy aja tadi. Oh ini kita dari ini, klik. Nah, karena ini pakai Indonesia, kita harus edit, ya. Koma dan kawan-kawan. Karena jurnal kita tidak memiliki halaman, langsung aja begini. Kalau khusus penulisan jurnal begini, kalau buku ada di halaman berapa, ini mau membedakan. Nah, kita edit dulu, spasi, keep manual edit. Nah, menyatakan bahwa artikel ini menyajikan, ini dihapus, kata-kata sambung ini itu tuh sudah bisa dihapus ya dalam menulis artikel ataupun dalam menulis skripsi ya. Langsung aja pada intinya, menyatakan bahwa artikel menyajikan, nah ini otomatis keluar sendiri jurnalnya. Ya, referensinya otomatis keluar sendiri kalau pakai Mendeley. Kita nggak perlu capek nulis di daftar pustaka, kita ngambil dari bukunya siapa, artikelnya apa. Makanya Mendeley ini harus terkoneksi dengan Word. Anda download dulu Mendeley-nya lalu konekkan ke Word. Ya, itu saya rasa contoh yang sudah saya bisa tampilkan. Makanya sebenarnya kalau mau ngerjain skripsi cukup punya internet aja, kita bisa mengerjakan dengan baik karena waktunya kan bisa kapan saja kalau skripsi. Anda mau buat artikel ya waktunya kapan saja. Yang penting punya koneksi internet, Anda bisa download artikel melalui Google School ataupun Google Cendekia. Anda bisa download jurnal yang Sinta ataupun yang Scopus yang nanti bisa menjadi acuan dalam nulis skripsi ya. Buku juga bisa download secara gratis di Z Library, tapi Z Library ini ada batasannya hanya 6 buku dalam 1 hari. Apa yang kamu buka, tulis aja. Contoh buku yang Indonesia, misal pendidikan. Cek ada nggak di pendidikan buku Indonesia? Oke, ini ada pendidikan banyak banget. Pendidikan karakter. Yang penting adalah lihat ininya, tahunnya. Ya, kalau tahunnya 10 tahun dari saat ini download. Kalau tahunnya kok 88, nggak usah di-download. Kamu cari jurnal aja kalau begitu. Yang lebih ini banyak. Gratis. Jadi dan lebih mudah nanti memasukkan ke dalam Mendeley karena dalam bentuk file download. Itu saya rasa terkait dengan materi hari ini. Jadi teman-teman bisa bertanya apa yang perlu ditanyakan, malah lebih mudah tanya jawab sehingga kita lebih gampang mencontohkannya. Cukup saya rasa saya kembalikan ke moderator, matur nuwun. Terima kasih kepada Bapak Dr. Gali Widya Dwi Pradipta MR. Yang pertama, luar biasa, ini materinya sangat menarik ya untuk teman-teman. Ya, sekali lagi ini materinya luar biasa menarik ya, bagaimana cara kita untuk mencari ya judul-judul melalui strategi atau trik-trik yang berdasarkan pengalaman ya. Nah, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab ya. Nah, sesi tanya jawab ini kita buka 2 termin ya. Termin pertama 2 penanya dan termin kedua 2 penanya. Jadi ada 4 pertanyaan. Nah, dengan syarat yang pertama 1 wajib on kamera. Yang kedua ya sebutkan nama, dari mana dan pertanyaannya apa. Oke, silakan untuk teman-teman dari peserta seminar bisa bertanya, monggo.
Halo semuanya. Nah, ini yang menjadi hal yang kurang baik ya. Oke, ini siapa yang silakan untuk yang ingin bertanya? Silakan. Oke. Halo teman-teman semuanya. Kayaknya Pak Gale, dari penjelasan Pak Gale tadi, ini teman-teman ini saya punya keyakinan ini kayaknya sudah siap ini Pak Gale. Sudah siap. Okay. Sudah siap dan sudah kayaknya ini langsung pengen cepat lulus Pak Gale. Gitu. Oke. Sambil Baik, mungkin ya sambil nunggu. Saya rasa teman-teman kalau memang nggak ada bisa di off-kan ini nanti kalau selesai. Oke. Mungkin Pak Gale ini sebagai atau mungkin di chat ini di chat aja nih. Nah ini ada chat. Iya. Kita pakai chat aja supaya lebih mudah. Mungkin teman-teman lebih mudah melalui chat, chat WA. Apa chat ini, apa chat di kolom chat mungkin. Ya, terima kasih Pak Gale. Untuk peserta mungkin yang masih malu-malu ya untuk secara live ya bisa melalui kolom chat, nanti akan kita bacakan ya. Ini ada satu Pak Gale dari Mas Wibowo ini ya. Nah, ini pertanyaannya adalah Bapak mau cara menerapkan overview. Oh, ini mungkin gini, Bapak mau tahu bagaimana cara menerapkan overview bagi mahasiswa pada umumnya. Bagaimana jurnal target yang dipakai mahasiswa boleh nggak Pak? Ini mungkin pertanyaan adalah Bapak bagaimana cara menerapkan overview bagi mahasiswa pada umumnya dan boleh nggak misalkan ada beberapa target jurnal yang dipilih oleh mahasiswa, ini mungkin itu Pak. Mungkin pertanyaan yang pertama itu dulu Pak Gale. Oke, baik teman-teman. Ini saya rasa, ya terima kasih. Ini Mas Wibowo, saya rasa saya doakan yang bertanya di kolom chat ini lulusnya tidak sampai 4 tahun atau kurang lebih 3 tahun, 18, 10 bulan lah ya. Ini semangatnya tinggi nih. Baik, overview itu begini. Jadi sebelum kita nulis artikel, itu kita tahu dulu nih, artikel yang akan kita buat itu mau dikirim kemana. Berarti kan salah satunya kita tahu dulu jurnalnya apa ya. Makanya saya tampilkan dulu aja screen di ini ya. Nah, oke, ini saya contohkan dulu aja. Saya tampilkan sini. Nih, oke. Teman-teman, kalau kita mau nulis jurnal atau nulis artikel untuk ke jurnal, kita tahu dulu jurnalnya. Bisa Anda klik YouTube aja, Jody. Google aja, kalau YouTube kelamaan ya. Saya tulis saja jurnal keolahragaan. Mesti akan banyak banget. Nah, ini ada UNY, ada Unigal, ada macam-macam, jurnal Sinta dan sebagainya, Undiksa, Untan, banyak banget ya. Ya, saya contohkan yang jurnal yang paling gampang aja di Jendela Olahraga ya. Jadi nama jurnal PJKR namanya Jendela Olahraga. Tapi saya sudah buka sebenarnya. Di mana ya? Jendela Olahraga. Ini jurnal apa? Oh, ini jurnalnya UNP ya. Oke, kita buka jurnal Jendela Olahraga. Oke, ini overview yang awal itu kita tentukan dulu targetnya. Artikel yang saya mau publish, yang mau buat itu mau dipublish kemana? Misalnya kita sudah tahu Jendela Olahraga, berarti kita buka webnya dulu. Ya, buka webnya, kita pelajari isi dari jurnalnya, mulai dari kontaknya, indeks berapa. Indeks itu ranking atau ibaratnya kalau dalam itu Sinta ya. Sinta itu bentuk dari ranking yang diberikan kepada jurnal-jurnal yang terakreditasi secara nasional. Kalau belum ada Sintanya, berarti belum terakreditasi secara nasional atau bereputasi namanya. Kalau Scopus atau WOS itu reputasi internasional. Scopus juga ada indeksingnya, dimulai dari Scopus Q1, Q2, Q3, Q4, dan seterusnya. Kalau yang Sinta, ya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Semakin sedikit rankingnya, berarti jurnalnya sangat bagus. Misalnya Sinta 1 atau Q1 itu berarti biasanya jurnal itu
banyak peminatnya artikel untuk masuk di jurnal itu dan menjaga kualitas dari terbitan jurnal. Biasanya begitu. Nah, kalau kita lihat di jendela olahraga itu Sinta berapa, kita cek. Biasanya ada indeksinya atau pengumuman. Ini apa nih? Sertifikatnya kita lihat. Ini bisa di-download ya. Indeksinya. Ini biasanya di sini ada tulisannya beberapa jurnal, ini ada tulisannya. Oke, ini tidak, tapi secara langsung ini ada sertifikatnya, bisa dicek. Itu Sinta berapa. Nah, kita lihat Sinta berapa nih jendela olahraga ini. Sinta 4 misalnya. Kita cari di sini ya. Cari jendela olahraga itu, saya tahu saya Sinta 4. Ya, ini bentuk dari atau enggak ditampilkan. Kalau enggak contoh yang lain, ini kalau PJKR sudah Sinta 4. Atau ini contoh yang di UNP. Ini di sini ada tulisannya nih. Nah, ini berarti sudah terindeks Sinta 4. Nah, kita kembali pada jendela olahraga. Ya, pertama kita pelajari dulu jurnalnya. Bagaimana cara menulisnya? Kita beri download template-nya. Dalam overview itu awal adalah lihat jurnal yang mau dituju. Ketika itu sudah lihat, kita sudah pelajari kontaknya siapa, bagaimana cara mengirimkannya. Di sini ada semua nih. Ini mulai kontak. Ini siapa namanya di sini dan ada kontak. Nah, ini ada editor in chief-nya. Ini ada nomor WA-nya bisa dihubungi, emailnya ini. Dan sebagainya. Ini kontak yang perlu Anda hubungi ketika Anda mau ngirim jurnal. Nah, ini hanya bentuk dari announcement. Fokus scope juga menjadi pedoman utama. Jadi fokusnya apa? Tentang apa? Oh, ini tentang pendidikan jasmani, sport tourism, sport coaching, dan sebagainya. Ini ada scope artikel yang harus masuk di jurnal ini. Jadi Anda kalau mau nulis ya juga harus lihat scope-nya. Scope itu temanya, tema dalam jurnal ini apa? Ini Anda temanya ada di bagian mana artikelnya? Misal masuk ke pendidikan jasmani, berarti boleh diterbitkan di jurnal ini. Tinggal nanti Anda bisa boleh publish. Setelah sudah memahami ini, Anda download template-nya. Sudah download template, kita juga contoh juga lihat dari terbitan-terbitan yang sudah ada. Ya, ada di shift, kita contohkan jurnal yang sudah terbit. Tadi sudah saya lihat sebenarnya. Ini banyak sekali, misalnya mau ambil tentang selam, kita cek dulu. Oke, ini bisa di-download nanti PDF ya. Klik aja. Nah, ini adalah contoh artikel yang publish. Ya, makanya overview itu salah satunya adalah kita lihat jurnalnya apa yang mau kita tuju, kita download template-nya, kita lihat artikel yang sudah terbit, kita sesuaikan bentuk-bentuk tulisan kita supaya tidak jauh beda dengan artikel-artikel yang sudah publish. Ya, jangan sampai sama, makanya nanti ada simultaneous check. Kita berapa sih simultaneous check-nya? Untuk mengetahui berapa batas minimalnya, nanti Anda bisa chat WA atau chief. Biasanya kan nanti ada informasi kontaknya. WA dulu, supaya nanti bisa diberitahu. Setelah itu baru Anda publish. Nah, yang pertanyaan kedua, apakah bagaimana ya? Sebentar. Tadi pertanyaannya di mana tadi? Chat ya. Nah, ini bagaimana jurnal target dipakai mahasiswa? Boleh nggak Pak? Boleh. Jadi contoh jurnal targetnya adalah jendela olahraga ini. Ini mau dijadikan sebagai sumber referensi saudara dalam menulis artikel atau dalam menulis skripsi. Ya, jadi Anda tinggal tentukan tema skripsi Anda, cari dalam shift-nya. Ini misal terbitan ke tahun 2022 misal atau 2021 dan seterusnya tinggal diurutkan nanti. Misal Anda meneliti tentang sepak bola, itu kita cari artikel yang berhubungan dengan sepak bola di sini. Ada nggak? Nah, ini ada. Ini pengaruh latihan menggiring bola zigzag terhadap hasil kelincahan dribbling pada atlet. Ini sebagai sumber referensi boleh, tinggal Anda download. Ya, download berarti salah satu referensi dalam menulis artikel atau skripsi saudara, salah satunya adalah dari artikelnya Bagas Prasetyo dan kawan-kawan dengan judul pengaruh latihan menggiring bola, ini dicantumkan.
Nanti kita kemas seperti yang tadi saya contohkan di sini. Dikutip, kalau jurnal berarti begini, nanti otomatis referensinya akan keluar sendiri tertata rapi. Tinggal nanti dicek ulang apakah sudah benar namanya, judulnya, biar diedit secara mandiri. Gitu saya rasa untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Pak Gale. Saya beri kesempatan sekali lagi untuk sesi pertama yang ingin bertanya, silakan. Aduh, luar biasa ini Pak Gale. Saya sangat semangat kalau kayak gini. Karena tidak ada yang bertanya. Oke, ada lagi saya beri kesempatan. Oke. Kayaknya ini sudah siap Pak Gale, nggak sabar ini. Kayaknya setelah ini sudah nggak sabar mau untuk mencari artikel review. Oke. Selanjutnya, kalau tidak ada yang bertanya, maka saya akan menyimpulkan poin-poin penting dari seminar pada pagi hari ini. Ya. Yang pertama, yang ingin saya share screen ke teman-teman mahasiswa, ya, yaitu satu. Nah, ini matriknya tadi sudah saya sampaikan ya ke teman-teman tadi. Sudah tampil? Ini bro. Ngantuk. Ini Mas Yazid. Suaranya mute udah. Saya di unmute, oke. Ya, terima kasih. Saya ulangi lagi untuk seminar pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu silakan teman-teman mulai mencoba mencari dan membuka di Google Scholar. Yang kedua, silakan diketik judul yang sudah dibayangkan atau yang sudah diinginkan. Ya, tadi sudah dicontohkan oleh Pak Gale. Terus minimal tentang waktunya adalah 10 tahun terakhir, yaitu otomatis sumbernya harus di 2013 ya sampai 2023. Nah, mulai sekarang teman-teman sudah mulai coba membayangkan ya. Ya, saran saya satu bagi yang untuk ya tahajud dulu, sholat gitu ya. Terus istiharo itu memilih dustbinnya gitu ya. Mulai memantapkan bismillah, saya dustbin satunya ini, dustbin duanya ini. Dan poin pentingnya, dustbin yang ada di PJKR Ubis itu semuanya humble dan humanis ya. Nah, teman-teman yang di semester 6 jangan percaya omongan kakak tingkat kamu ya. Itu menjatuhkan kamu sebenarnya. Nah, karena kakakmu itu banyak yang lulusnya agak molor itu bukan karena dustbinnya, tapi karena kakakmu sendiri yang ketemu dustbinnya nggak pernah, bahkan nggak tahu gitu ya. Terus poin yang keempat yaitu, nah ini perhatikan bahwasanya nanti akan ada pendampingan dari panitia terkait dengan bagaimana teman-teman untuk membuat artikel ya sampai dengan bab 1 dan bab 2. Untuk informasi yang pada pagi hari ini semuanya sudah terekod dan nanti bisa dilihat bagi yang tertinggal bisa dilihat di YouTube-nya FPIPSKR ya seperti itu. Nah, ini saya ingatkan lagi untuk matrik Temnet proposal skripsi yang saat ini teman-teman harus mulai punya planning. Saya ulangi lagi ya. Ini di poin 1 tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 Juni teman-teman sudah harus mulai mencari artikel reviewnya ya sesuai dengan minat dan bidang kemampuannya. Terus yang kedua menentukan riset gap-nya mau apa. Yang ketiga teman-teman sudah mulai menulis proposal dari pendahuluan sampai dengan metode penelitian.
Yang keempat nanti diajukan sampai dengan nanti pengumuman penentuan bimbingan skripsi. Seperti apa sih Pak untuk menentukan subjeknya? Nah, ini ada langkah-langkah ya. Nah, teman-teman silakan mencari 20 artikel di review ya, terus mencantumkan, nanti sudah mulai mencantumkan planning dosbing 1 dan dosbing 2. Minggu depan di sesi yang ketiga dengan Pak Ibnu, dari 20 jurnal atau artikel review yang sudah teman-teman buat disiapkan, silakan nanti mulai kita minta ya. Nah, pendampingan ya, pendampingan. Nah, ini ada pendampingan di tanggal 20 Juni ini maksudnya, 20 Juni. Untuk pengumuman dosbing ya, untuk pengumuman dosbing nanti akan diumumkan yaitu tanggal 10 Juli 2023 melalui grup dan website program studi. Nah, untuk format artikel review, nah, nanti teman-teman membuat seperti ini, yaitu judul, tahun, nama jurnal, nama penulis, tujuan penelitiannya, metode penelitiannya apa, hasil penelitiannya apa, kesimpulannya apa. Nah, biasanya di artikel review ini sudah ada di dalam abstrak. Nah, nanti dalam pendampingan mahasiswa akan diarahkan bagaimana penulisannya. Ya, jadi nanti kalau ada yang salah pun nggak masalah ya, nanti akan kita arahkan supaya teman-teman itu betul-betul tahu ya, seperti itu. Dan sekali lagi pesannya adalah baca ya. Terus, nah ini contoh dari penulisan judul artikel, ini seumpama saya contohkan. Nah, tahun, ada nama jurnalnya, nama penulisnya dicantumkan juga, tujuan dari penelitian ini itu apa, metode penelitiannya seperti ini, berarti ini penelitiannya adalah R&D, ya, terus hasil uji penelitiannya, hasil penelitiannya seperti apa, ini sudah ada di sini, dan kesimpulan dari penelitian. Tugas teman-teman berarti besok membuat 20 artikel seperti ini ya, artikel reviewnya ya, nanti kita diskusikan. Oke, terima kasih, kurang lebihnya itu, tapi mohon untuk teman-teman yang hadir di sini bisa on kamera dulu ya, kita ya on kamera dulu supaya dokumentasi ya, minta tolong untuk teman-teman semuanya bisa on kamera dulu dan untuk dokumentasi ya. Ini Mas Riko silakan pakai baju dulu, Mas Riko masih tidak menggunakan baju ya, silakan pakai baju dulu, jangan sampai tidak menggunakan baju ya. Oke, yang masih bergelap-gelap bisa diterangkan ya, diterangkan. Oke, oke, udah siap semuanya? Oke, ya kita coba dulu ya. Ya, kasih senyumnya dan jempol duanya. 1, 2, 3. Oke, ya sebentar. Oke, satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Wah, ya ini teman-teman sudah nggak sabar ini ya, sudah nggak sabar untuk langsung segera